Saya Fadio Maribekti Sinamanalu dari kelas 2 TRKA dengan NIM 2456301015. Di sini saya akan menjelaskan program membuat akun Google menggunakan CSS eksternal. Yang pertama, saya akan membuat kelas pertamanya yang dimana pengguna dapat memasukkan nama akun yang ingin dia buat. Nah, dimulai dari .tipe HTML yang dimana menandakan bahwa dokumen tersebut menggunakan data HTML. Lalu setelah itu saya membuat title yang dimana titlenya itu membuat akun Google. Lalu di sini terdapat link rel style sheet have class CSS yang dimana link rel ini adalah dimana untuk menghubungkan kelas HTML tersebut dengan kelas CSS eksternal yang saya buat. Dimana kelas CSS ini berguna untuk menambah tampilan yang lebih menarik untuk web membuat akun Google tersebut. Lalu ada head, lalu terdapat body. Body adalah bagian utama untuk membuat webnya. Lalu di sini saya memakai div class container, yang dimana div class container ini yang akan menjadi border dan akan meletakkan di tengah, yang dimana web tersebut akan tampil lebih rapi menggunakan border yang akan disetting melalui kelas CSS. Lalu pada heading 1 saya memberikan judul create akun Google ini sebagai judul. Lalu setelah itu saya masukkan div class image yang dimana saya memasukkan gambar atau logo Google dengan alamat image src. Sebelum saya memasukkan logo Google, saya mengambil logo Google tersebut dari file saya, lalu saya masukkan ke dalam file ini, lalu saya panggil dan masukkan di dalam kode program ini. Lalu ada from action, di mana from action ini berguna untuk mengaitkan kelas pertama dengan kelas selanjutnya atau method post, dimana itu akan mengaitkan ke kelas selanjutnya. Lalu pada paragraf saya berikan masukkan nama akun Anda. Lalu label pertama itu nama depan dengan tipe input text, yaitu name-nya nama depan dengan size 25, dan di sini terdapat required yang dimana ini wajib diisi. Jika tidak diisi maka tidak dapat melanjutkan ke proses selanjutnya. Begitu juga dengan label nama belakang. Di sini saya menggunakan input type text dan nama dan belakang dengan size 25, dan di sini juga tetap menggunakan required yang dimana required ini wajib diisi dan tidak dapat melanjutkan jika tidak diisi. Lalu di sini saya menggunakan input type submit yang dimana input type submit ini berguna dengan nilai value atau next yang dimana terdapat button next, maka itu akan submit dan melanjutkan kita ke kelas latihan 2 atau kelas selanjutnya. Di sini saya akan mencoba merunnya terlebih dahulu agar memperlihatkan bagaimana tampilan untuk kelas pertama itu membuat akun Google atau memasukkan nama akun. Nah, di sini tampilannya terdapat create akun Google, lalu terdapat image logo gambar Google, lalu di sini diminta untuk memasukkan nama akun, lalu terdapat nama depan dan nama belakang. Setelah ini diisi maka kita akan bisa next. Nah, tapi sebelumnya jika salah satu tidak diisi maka tidak dapat melanjutkan, tetapi di sini harus diisi agar kita dapat mensubmit atau melanjutkan next ke kelas berikutnya. Sini akan tampil ke kelas selanjutnya. Lalu di sini saya akan menjelaskan ke kelas kedua yang dimana di sini title-nya informasi dasar, lalu menggunakan ring rel yang sama yaitu kelas CSS eksternal. Nanti dari kelas CSS itu yang akan mendesain bagaimana tampilan dari
kelas informasi dasar, yaitu menggunakan div class container juga agar tampilannya atau bordernya terdapat di tengah agar terlihat lebih rapi. Lalu menggunakan heading 1 yaitu basic information, dimana ini judul menandakan bahwa ini dasar informasinya. Menggunakan div image juga, image src, yaitu yang berisi logo Google yang dimasukkan dari file yang saya punya. Lalu di sini from action, yang dimana from action ini akan menghubungkan ke kelas selanjutnya atau nextnya. Jadi dari kelas kedua ini nanti akan terhubung ke kelas latihan 3, yang dimana method post menggunakan method post dan kelas from box. Di sini pada paragraf diminta untuk masukkan tanggal lahir dan gender ini untuk penjelasan dan instruksi bahwa kita diminta untuk memasukkan tanggal lahir dan gender. Lalu di sini terdapat label yaitu pertama tanggal lahir, yang dimana menggunakan input text atau name hari dengan size 10 dan protokol tanggal, dan di sini berisi required yang dimana artinya kita wajib mengisinya. Lalu terdapat select name sama select name bulan. Di sini juga diminta required. Nah, untuk bulan ini karena bulan memiliki banyak, jadi di sini diminta memiliki option value yang dimana kita disuruh untuk memilih. Nanti tampilannya kita dapat memilih bulan yang dimana kita lahir. Di sini terdapat option value dari Januari hingga Desember. Lalu selanjutnya itu ada select input type tahun, yang dimana untuk tahun tersebut juga menggunakan tipe teks dengan size 10 dan menggunakan required juga. Lalu untuk label gender, di sini label gender diwajibkan juga atau menggunakan required. Lalu di label gender tersebut juga sama seperti halnya untuk di bulan. Di sini gender memiliki beberapa opsi yaitu laki-laki dan perempuan. Nanti kita disuruh untuk memilih salah satu dari gender tersebut. Lalu untuk input type atau submit menggunakan value next, yaitu kelas button, yang dimana jika kita sudah mengisinya maka kita diminta untuk memencet next, yang dimana itu akan menghubungkan kita ke kelas latihan 3 dimana di sini telah dihubungkan dengan from action. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana tampilan dari kelas basic information tersebut. Di sini saya akan coba merunnya. Nah, di sini kita dapat mengisi tanggal lahir kita, dan di sini menggunakan option yang seperti sebelumnya saya katakan bahwa sini kita dapat memilih salah satunya, dan di sini kita bisa mengisi tahun lahir kita dengan tipe teks, dan gender juga menggunakan option value seperti bulan. Lalu untuk submit, di sini ada button next. Nah, ini yang akan mengaitkan kita ke form selanjutnya, yaitu ke latihan 3. Maka ketika kita pencet next, kita akan masuk ke form berikutnya. Lalu di sini saya akan lanjut menjelaskan ke kelas yang ketiga, yaitu cara untuk masuk ke Google, yaitu pertama di sini dengan title yang saya buat itu cara Anda masuk dengan link rel yang sama, yaitu style sheet, yaitu kelas CSS yang dimana akan menghubungkan CSS eksternal dengan kelas yang ketiga. Di sini juga menggunakan kelas container agar border dan tampilan tetap berada di tengah dengan rapi, dengan menggunakan heading 1 yaitu cara Anda masuk, lalu menggunakan div kelas image yaitu image src dengan alamat logo Google yang dimana sudah saya masukkan dari file agar di tampilan web yang saya buat itu terdapat logo Google-nya. Lalu untuk from action-nya, dimana from action ini yang akan menghubungkan dari kelas ketiga ke kelas keempat, lalu menggunakan method post dan kelas from box. Lalu pada paragraf di sini
diberikan capture atau penjelasan buat alamat email untuk masuk ke Google Anda. Di sini diminta untuk menginputkan menggunakan tipe teks, yaitu namanya dengan username dengan size 30, dan holder diberikan contoh yaitu FODN 123 dengan di sini requirement yang dimana ini wajib diisi. Jika tidak diisi maka tidak dapat melanjutkan ke kelas berikutnya. Lalu di sini terdapat tulisan kecil yang menjelaskan bahwa Anda dapat menggunakan huruf, angka, dan titik. Itu adalah instruksi yang diberikan. Lalu untuk input type-nya itu submit dengan value next dan class button ya, yang dimana ini input type ini yang akan melanjutkan atau button yang akan kita tekan ketika kita ingin melanjutkan ke kelas selanjutnya, itu dengan from action di latihan keempat. Maka kita akan dapat masuk ke from yang keempat. Sini saya akan mencoba merun dari kelas ketiga ini dulu. Nah, di sini terdapat tampilan cara Anda masuk dengan logo Google dan terdapat instruksi buat alamat Gmail untuk masuk ke akun Google Anda. Nah, di sini terdapat contoh yang dapat ditiru. Di sini akan membuat di sini saya karena memencetkan button next, maka saya dapat melanjutkan ke kelas selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ke kelas yang keempat, yaitu untuk membuat password. Nah, di sini saya menggunakan, pertama saya membuat title-nya buat password, lalu untuk link relnya masih sama, yaitu dengan style sheet have class CSS, yang dimana yang akan menghubungkan kelas 4 ini dengan CSS eksternal, yaitu dengan nama kelas CSS. Lalu untuk body, di sini saya menggunakan kelas container masih sama seperti sebelumnya agar tampilannya rapi dan bordernya terdapat di tengah. Di sini juga dapat di container ini disetting dari kelas CSS. Lalu di heading 1 di sini saya buat kata sandi yang kuat, itu sebagai judul besarnya, dan untuk div kelasnya menggunakan image src, itu yang akan saya masukkan sebagai logo yang agar terdapat di tampilan webnya. Lalu untuk from actionnya di sini saya setting dengan width 30. Lalu untuk from actionnya itu latihan 5 HTML dengan method post dan class from box, yang dimana yang akan menghubungkan ke kelas selanjutnya atau from action ini akan menghubungkan dari kelas keempat ke kelas kelima, yaitu latihan 5 di situ, sehingga kita hubungkan dengan perintah from action. Lalu untuk paragraf di sini diminta buat sandi yang kuat dengan campuran huruf dan angka dan simbol. Ini adalah instruksi yang dibuat. Lalu untuk kata sandi, yaitu kata sandi pertama kita buat label dan sandi. Lalu kita input type dengan tipe password dengan name sandi dan size 25, dan di sini juga dibuat required, di mana artinya kita wajib mengisinya. Lalu untuk konfirmasi juga di sini menggunakan input type password dan name konfirmasi dan size 25, dan menggunakan required. Bedanya input type password dengan teks ini, dimana ketika kita memasukkan sandi maka yang kita masukkan tersebut tidak terlihat hurufnya dan akan menampilkan titik saja, yang dimana itu sebenarnya adalah huruf yang kita inputkan. Lalu untuk input type submit, yaitu menggunakan untuk menginput kita menggunakan type submit dengan value next dan class button, yang dimana itu yang akan button yang kita tekan nanti untuk next itu akan memasukkan kita ke kelas 5, yaitu karena
kita terhubung karena di sini kita sudah masukkan menggunakan from action-nya. Sebelum kita masuk ke latihan 5, saya akan menunjukkan bagaimana tampilan untuk pembuatan password dari kelas 4 ini. Nah, di sini terdapat buat kata sandi yang kuat dengan logo Google dan terdapat instruksi buat kata sandi kuat dengan campuran huruf, angka, dan simbol. Di sini saya akan memasukkan kata sandi saya dan memasukkan konfirmasinya. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, terdapat untuk passwordnya hurufnya tidak terlihat karena menggunakan input type-nya itu password, sehingga kata sandi ini lebih aman dan tidak mudah diketahui orang. Dan untuk next-nya di sini dengan input next tadi yang akan menghubungkan kita ke kelas yang kelima, itu next. Di sini kita sudah masuk ke dalam kelas yang kelima. Lalu di sini saya akan melanjutkan ke kelas yang kelima, yaitu latihan 5. Sini sama dengan title, di sini dengan title selamat, dimana menandakan bahwa kita telah selesai menyelesaikan tahap-tahap dalam pembuatan Google. Di sini juga menggunakan rel yang sama, yaitu style sheet dengan have class CSS, yang dimana menghubungkan kelas ini dengan CSS eksternalnya yang mengatur tampilan dari tab tersebut. Lalu untuk bodinya itu yang pertama di sini div kelasnya itu container, agar dimana bordernya berada di tengah dan tampilannya lebih rapi, dan juga container ini yang diset melalui di kelas CSS. Lalu untuk heading satunya saya buat kata selamat, dan div class image-nya ada logo Google juga yang saya masukkan dari file itu dengan alamat image src, logo Google jpg web.b, terus logo Google dengan W30, dan div class-nya dex. Lalu untuk paragraf di sini saya masukkan keterangan akun Google Anda berhasil dibuat. Artinya ini adalah tahap terakhir yang saya akan menampilkan tahap terakhir dari kelas pembuatan Google ini. Nah, di sini tampilan bahwa selamat akun Google Anda telah berhasil dibuat. Lalu untuk tahap terakhir, di sini saya akan menjelaskan kelas CSS eksternal, yang dimana kelas CSS eksternal ini adalah yang mengatur tampilan dari kelima kelas yang telah dibuat. Jadi kelas CSS ini yang dimana di situ kita untuk men-setting bagaimana tampilan yang akan kita buat. Di sini kita yang pertama di sini ada body, yaitu tampilan body itu kita menggunakan font family yaitu Times New Roman. Di sini untuk kita memasukkan font seperti apa yang kita inginkan. Nah, di sini saya menggunakan Times New Roman. Lalu untuk background saya menggunakan pink. Lalu display flex. Lalu custom content center, alike items, dan height-nya itu 100. Lalu dengan margin 0. Nah, ini adalah kontainer yang saya jelaskan pada tiap-tiap kelas yang ada, yang dimana itu adalah border tengahnya yang membuat tampilan itu lebih rapi dan berada di tengah. Itu menggunakan background color, sini warna putih, terus menggunakan padding 25px dan 40px. Lalu border radiusnya adalah border yang membuat tampilan button-button tersebut seperti ada lengkungan di tiap buttonnya atau memberi siku. Lalu menggunakan box show 00 10px dan dengan warna colornya itu hitam dengan 400 px dan text lightnya itu center. Lalu untuk heading atau judul besarnya itu menggunakan color warna hitam, dan font size-nya itu saya setting di sini 22px, dan from box-nya itu ada text alike dengan leaf.
Lalu margin topnya itu 15 px. Itu adalah tampilan marginnya. Lalu untuk label itu font weight-nya itu bold, yang dimana fontnya itu akan hurufnya akan menjadi tebal atau bold. Lalu untuk input kayak input type text dan untuk password itu menggunakan select width 95%, padding 8px, margin top 5px, border 1px dengan solid warna cream. Lalu border radiusnya juga 8px, dimana seperti yang saya katakan bahwa border radius yang akan membuat tampilan bordernya itu memberi cekungan atau memberi bentuk yang lebih menarik. Lalu untuk button itu menggunakan background color warna pink seperti background latarnya. Lalu colornya itu ada white, terus border null, terus padding 10px dan 20px. Untuk border radiusnya itu berukuran 8px dan kursor yaitu pointer. Lalu button hover itu background colornya itu blue dan juga ada untuk small itu colornya abu-abu, itu untuk tulisan yang berukuran kecil, yang dimana ada pemerintah kecil pada saat mengisi password. Nah, di sini ini adalah tampilan dari CSS eksternal, yang dimana dengan satu kelas CSS eksternal ini dapat mengatur kelima tampilan dari kelima kelas yang dijalankan. Dan ini adalah logo atau foto yang saya masukkan di tiap kelasnya untuk menjadi logo Google-nya. Nah, di sini saya akan mencoba merun semua kelasnya dari awal hingga akhir. Dan saya sudah juga menjelaskan bagaimana deskripsi atau penjelasan terkait kelas CSS-nya, yang dimana kelas CSS ini yang berguna untuk menampilkan tampilan lebih menarik lagi di kelas-kelas yang telah dijalankan, yaitu di kelas HTML. Di sini saya akan mencoba merun mulai dari latihan pertama. Di sini saya akan memasukkan nama saya. Nah, di sini ini tampilannya, lalu next. Sini ada tanggal lahir saya, dan di sini ada pilihan. Saya dapat memilih salah satunya, yaitu optionnya untuk Januari, dan tahunnya bertipe teks juga seperti tanggal, dan gender seperti ini menggunakan option yaitu sama seperti bulan. Dan next. Nah, untuk ini saya perlu memasukkan alamat email saya, dimana di sini juga saya memberikan pointer atau contohnya. Di sini dengan warna abu-abu seperti yang ada di kelas CSS-nya, itu ini adalah tulisan yang small. Di sini ada perintahnya juga. Di sini saya akan memasukkan ini, saya memasukkan penjelasan next. Nah, di sini saya juga diminta untuk memasukkan kata sandi saya. Di sini menggunakan tipe input password agar teksnya tidak kelihatan dan lebih aman pastinya. Di sini saya juga diminta konfirmasi next, dan selamat, akun Google Anda berhasil dibuat. Mungkin sekian dari presentasi saya. Maaf jika ada salah kata, dan terima kasih kepada ibu dosen dan asisten dosen yang telah menyaksikan video singkat dari saya. Sekian dari saya, Eva di Barbet Persili Nama Lalu, pamit undur diri. Terima kasih.